Halo semua, perkenalkan nama saya Elizabeth Angkubolon dengan NIM 122430164 dari Prodi Program Studi Teknik Biomedis Institut Teknologi Sumatera. Berikut simulasi sensor menggunakan Arduino dengan aplikasi ataupun situs Tinkercad. Yang pertama itu ultrasonic sensor. Ultrasonic distance sensor merupakan ultrasonic distance sensor merupakan perangkat elektronik menggunakan gelombang elektrosonik untuk mengukur jarak dari sensor objek di depannya. Nah, berikut ini merupakan sensor ultrasonik di mana terdapat yaitu power, trigger, echo, dan juga ground. Power disambungkan dengan plus dan pada power power Arduino di 5 volt disambungkan dengan plus di breadboard-nya. Dan pada ground itu disambungkan ke minus, begitu juga Arduino-nya yang bagian ground disambungkan dengan minus. Lalu di trigger itu disambungkan dengan breadboard yang seri terhadap digital pin 12. Dan pada echo disambungkan dengan breadboard yang seri terhadap ataupun sejajar terhadap pin 12. Nah, di sini kita menggunakan LED untuk mengetahui bagaimana jika ultrasonic sensor ini memiliki jarak yang bisa menimbulkan LED. Nah, berikut codingannya. Di sini kita tidak menggunakan coding, tapi menggunakan blocks, di mana blocks ini blocks pada Tinkercad ini mewakili perintah yang akan keluar. Seperti ini. Nah, kita itu menggunakan ultrasonic distance. Nah, itu trigger itu berada di pin 13 dan juga echo berada di pin 12. Nah, kita itu menggunakan satuan sentimeter. Lalu pada pin 8, jika dia mempunyai jarak kurang dari 50, maka akan bercahaya tinggi ataupun bercahaya rendah. Lalu pada pin 9, jika dia berjarak kurang dari 100, maka dia itu akan bercahaya tinggi ataupun rendah. Lalu jika pada pin 10 yang pada LED-nya kurang dari 150, maka dia akan bercahaya tinggi ataupun rendah. Nah, terus kita start simulation. Nah, pada jarak segini, LED kuning bercahaya. Lalu pada kodenya, kita bisa melihat dari serial monitor jarak berapa yang telah dikeluarkan oleh sensor distance tersebut. Selanjutnya, kita akan sensor, peer sensor. Selanjutnya adalah peer sensor. Peer sensor ini mendeteksi inframerah, bagaimana perubahan radiasi inframerah yang dipancarkan oleh benda-benda sekitarnya. Nah, berikut codingannya. Nah,
ketika kita men-start simulation, jika diam, maka serial monitornya bakalan menunjukkan angka 0. Jika kita gerakkan, karena peer sensor ini kan mendeteksi perubahan benda yang ada di hadapannya. Nah, jika kita gerakkan, maka dia akan menunjukkan eh, yaitu cahaya merah pada sensornya, dan juga bakalan mendeteksi yaitu 253 mutation detected. Maksudnya itu adalah jika benda digerakkan, maka terdeteksi bahwa benda tersebut bergerak. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu merupakan sensor soil moisture sensor. Soil moisture sensor ini adalah sensor yang mendeteksi tingkat kelembapan ataupun kekeringan pada tanah. Nah, seperti sensor-sensor yang lain, power itu disambungkan dengan power 5 volt, lalu ground itu disambungkan dengan ground. Ground itu biasanya bernilai negatif dan power bernilai positif. Lalu sinyal disambungkan dengan analog. Nah, analog ini berfungsi sebagai untuk menghasilkan input ataupun outputnya dengan menerima sinyal. Nah, ketika kita masukkan kode, nah berikut kodenya, lalu kita start simulation. Pada serial monitor, menunjukkan angka persen dari kelembapan yang ada pada sensor. Jika kita naikkan kelembapannya, maka otomatis presentasi pada moisture volume-nya itu akan naik. Semakin naik, semakin kita tingkatkan kelembapannya, maka tingkat moisture value-nya akan semakin meningkat. Yaitu 100, maksimal itu 162,52%. Selanjutnya adalah sensor LDR atau Light Dependent Resistor, di mana LDR ini membutuhkan resistor untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu pada terminal 1, pada LDR ditempatkan pada power 5 volt. Lalu pada terminal 2 ditempatkan pada analog A0. Lalu resistor itu sejajar dengan terminal 2 sehingga resistor terminal 2 disambungkan kepada ground. Lalu LED-nya digunakan ketika cahaya yang masuk pada sensor, ketika cahayanya tidak terang ataupun gelap, cahaya LED ini akan menyala. Berikut codingannya. Ketika kita simulasikan, lalu pada saat cahaya redup, dia akan menyala LED-nya, tetapi pada saat cahaya terang, LED-nya akan mati. Nah, di serial monitornya sudah terdapat berapa kenaikan yang kita naikkan pada cahayanya. Seperti misalnya seperti ini. Nah, current light intensity flow-nya itu 6, dan pada cahaya terang itu 70. Seperti itu. Stop aja lah, stop. Selanjutnya adalah force sensor. Force sensor ini adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi pada pengukuran gaya. Gaya yang diukur itu adalah gaya tekanan, gaya tarik, atau gaya lateral.
Nah, pada penggunaan force sensor ini memiliki terminal satu dan terminal 2. Terminal satu dihubungkan pada positif di breadboardnya, lalu disambungkan dengan kabel jumper ke 5 volt power dan groundnya disambungkan ke breadboard negatif. Lalu terminal 2 pada sensor disambungkan ke analog 0, lalu dihubungkan dengan juga resistor. Berikut kode yang digunakan. Jika kita simulasikan, maka hasil yang keluar pada serial monitor adalah berikut. Menunjukkan berapa tekanan ataupun gaya yang kita berikan. Berikut serial monitor yang ada pada code. Jika gaya yang diberikan meningkat, maka pada serial monitornya akan meningkat juga. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah tiga. Selanjutnya adalah sensor gas atau gas sensor yang mendeteksi keberadaan atau konsentrasi gas tertentu di lingkungan. Nah, di sini kita mempunyai B1, H2, dan juga B2. Nah, di B1 pada gas sensor ini dihubungkan pada positif di breadboardnya, terus H2-nya juga dan B2-nya. Lalu yang disambungkan dengan analog adalah di bagian A2. Lalu di A1 dihubungkan dengan resistor, lalu di H1 berikutnya dihubungkan dengan minus. Nah, di sini kita menggunakan LED. LED-nya disambungkan dengan digital pin 13. Lalu berikut codingannya pada code. Lalu jika kita simulasikan, akan muncul asap dan juga pada serial monitornya akan menunjukkan seberapa dekat asap ini ataupun gas ini di sensor. Jika seperti ini, nilai sensor value-nya akan rendah. Lalu jika kita dekatkan, maka nilai sensor value-nya akan tinggi. Itu. Lalu selanjutnya adalah sensor flex. Selanjutnya kita menggunakan atau di sini ada flex sensor, di mana flex sensor ini dihubungkan dengan power, yaitu 5 volt dan juga ground. Nah, di sini juga ada tambahan yaitu piezo. Nah, piezo ini adalah jenis material yang menghasilkan tegangan listrik yang bisa digunakan biasanya untuk sensor seperti sensor flex ini. Sensor flex ini yaitu eh, sensor yang bereaksi pada fleksibilitas atau perubahan bentuk. Nah, pada flex sensor ini menggunakan piezo dan juga menggunakan resistor. Resistor yang pertama digunakan untuk sensor yang sendiri dan resistor kedua digunakan untuk LED. LED yang digunakan yaitu LED RGB. Nah, LED RGB dihubungkan dengan digital yang pada pin 4, pin 3, dan pin 2. Dan juga dihubungkan dengan ground. Lalu, jika kita memasukkan codingannya pada code, maka akan seperti ini. Nah, jika kita simulasikan, nah, jika kita simulasikan, maka akan menimbulkan suara berikut. Nah, jika semakin kita tekan, ataupun perubahan bentuknya semakin seperti ini, maka nilai yang keluar pada sel monitor itu akan semakin membesar.
Selanjutnya itu ada sensor TMP atau sensor Thermal Management Platform, yaitu sensor suhu yang mengukur suhu dengan akurasi tinggi. Nah, di sini kita power dihubungkan dengan positif dan juga ground dihubungkan dengan negatif, lalu voltnya dihubungkan dengan analog anal. Lalu jika kita eh, dengan codingannya, kita masukkan codingan dan di code-nya, lalu kita simulasikan, maka Maka pada serial monitornya, jika kita rendahkan suhunya, maka akan minus 40. Jika kita geser ke kanan, maka suhunya akan meningkat sampai suhu 125. Selanjutnya itu adalah sensor tilt. Sensor tilt ini adalah jenis sensor yang digunakan untuk mendeteksi perubahan sudut atau kemiringan suatu objek. Jadi di tilt sensor ini memiliki dua terminal. Terminal satu dihubungkan kepada digital, lalu terminal dua dihubungkan kepada ground. Lalu terminal satu ini dihubungkan kembali kepada resistor, dan resistor dihubungkan pada power. Dan pada digital, untuk menghasilkan output jika kemiringannya tinggi, akan munculkan cahaya, maka ditambahkan LED. LED dihubungkan pada pin 13 dan ground di digital. Berikut codingannya pada chord. Nah, jika kita simulasikan, kemiringan jika kemiringannya rendah, maka akan LED-nya akan mati lampunya. Lalu jika eh, kemiringannya rendah, maka LED-nya hidup. Dua, tiga. Selanjutnya ada IR sensor. IR sensor ini biasanya bervariasi bagaimana program diatur. Nah, IR sensor ini bisa mendeteksi keberadaan objek dan mendeteksi informasi terkait tentang deteksi inframerah. Nah, IR sensor ini memiliki out, ground, dan juga memiliki power. Ground dihubungkan dengan negatif dan power dihubungkan dengan positif. Lalu pada outnya dihubungkan pada digital pin 11. Jika kita simulasikan, maka akan menghasilkan pada serial monitornya seperti ini. Dan jika melihat codingannya adalah seperti berikut. Demikianlah 10 sensor yang diaplikasikan pada Tinkercad. Saya tutupi. Terima kasih.